Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman pengalaman aku waktu berkunjung ke Jakarta E-Prix Circuit di Ancol kemarin tanggal 28 April. Teman-teman mungkin udah tahu ya kalau di sirkuit Ancol ini concrete barrier-nya yang berwarna biru di kiri kanan ini sudah terpasang dan segera diselesaikan hingga beberapa waktu ke depan. Dan teman-teman udah bisa lihat bagaimana concrete barrier warna biru ini semakin membentuk lintasan dari trek atau sirkuit di Ancol ini, teman-teman. Dan beruntung banget kemarin aku juga berkesempatan untuk nyobain berada di dalam kendaraan, di dalam mobil, dan melintas di atas sirkuitnya. Jadi berasa kayak uji coba treknya atau sirkuitnya sekalian ya. Info aja untuk trekkingnya teman-teman, ini adalah tikungan pertama, tikungan ke kanan dari total 18 tikungan yang ada di sepanjang trek sirkuit Ancol dengan total panjang sekitar 2,4 km. Nah, di depan kita ini adalah tikungan kedua dan di sebelahnya tikungan ketiga, sama-sama masih belok kanan. Jadi bayangin ya, waktu pertama kali start terus di tikungan pertama langsung ambil manuver ke kanan sampai tikungan ketiga. Dan baru nih di tikungan keempat yang ini baru belok ke kiri. Di tikungan keempat inilah kita masuk ke zona 2B dari zona 1 tadi. Tikungan pertama zona 1, mulai dari tikungan keempat menuju tikungan kelima ini sudah masuk zona 2B. Wah, keren ya. Di sebelah kiri kita adalah Ancol Beach City yang juga sekarang sedang dipersiapkan sebagai salah satu supporting facility untuk Formula E di Jakarta bulan Juni nanti. Kita sekarang menuju ke tikungan ke-6 nih teman-teman. Tikungan ke-6 dan belok langsung ke tikungan ke-7, tikungan ke-8. Ini tikungan ke-9 dan 10 ya. Jadi memang beda agak tipis, tapi dari belok kanan langsung belok ke kiri lagi. Dan di depan ini ada tikungan ke-11 dan 12 di zona 5 ya. Zona 5 pun aspalnya juga udah bagus, terus juga platformnya juga udah mulai kelihatan. Dan dari sini pembalap akan agak sedikit lurus menuju ke arah selatan untuk menuju ke tikungan ke-13 nih ya nih. Dan dari sini kelihatan nih JIS-nya. Terus sampai nanti di ujung ada tikungan ke-13. Run off-nya juga udah disiapin di zona 5 ini untuk memastikan keselamatan pengemudi ketika gagal take over atau gagal bermanuver di tikungan-tikungan yang agak tajam dan patah seperti di tikungan ke-13 ini. Belok lagi ya. Ini beloknya patah banget nih menuju tikungan ke-14 dan 15. Oke, ini tikungan ke-14. Agak ke kanan sedikit, baru tikungan ke-15 agak ke kiri, patah lagi dikasih di tikungan ke-16. Jadi banyak banget manuver-manuver waktu belokan yang agak patah nih. Ini tikungan ke-16 dan di depan itu nih tikungan ke-17. Tikungan ke-17 belok ke kiri. Dan terakhir di ujung sana adalah tikungan ke-18. Tikungan terakhir sebelum menuju ke finish line. Tikungan 18 juga yang menandakan perpindahan dari zona 5 balik ke zona 3, teman-teman. Nah, ini tikungan 18, tikungan terakhir, siapa yang akan jadi pemenangnya, kira-kira gitu ya. Dan balik ke trek lurus sepanjang sekitar 500 meter untuk memutar kembali lap-nya. Keren. Nah, itu lewat drone teman-teman. Sekarang gimana kalau berada di dalam mobil? Ini dia suasana dan pengalamannya. Jadi teman-teman, kita lagi nyobain treknya Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol nih. Bareng sama Mbak Mel, Mas Hendro nih. Hey. Dari Jakpro. Dan kita bisa ngeliat langsung nih grid-gridnya, bikin pattern dari treknya kelihatan cantik banget, biru ya. Makasih. Apa ya? Nah, ini zona 5 nih. Kita bisa ngelihat JIS dari sini. JIS nih tempatnya kita kemarin International Youth Championship. Sekarang pembalap kira-kira kalau lewat sini ke distract sama JIS nggak ya? Ya enggak lah. Evan berapa Pak?
Mantap. Oke teman-teman, itu tadi suasananya rasanya naik kendaraan, naik mobil di atas trek atau sirkuit dari Ancol yang nanti dipersiapkan untuk Jakarta International E-Prix Championship 2022. Naik sepeda udah, jalan kaki udah, naik mobil udah, terbangin pakai drone juga udah. Semuanya terasa sangat berkesan dan rata-rata ketika aku tampilin video tentang suasana sirkuit ini banyak yang bilang kalau bisa sih track ini jangan hanya digunain untuk Jakarta E-Prix saja, tapi juga untuk kejuaraan atau olahraga otomotif lainnya. Sehingga kegunaan dari sirkuit ini bisa terus berkembang dan nantinya juga makin banyak nih olahraga-olahraga dan masyarakat yang semakin antusias untuk datang ke sini menikmati olahraga otomotif tadi. Menarik juga sih, masuk akal juga. Cuma seru juga ya, nanti kalau ada kejuaraan-kejuaraan selain dari kendaraan listrik, bisa juga motor listrik, bisa juga sepeda listrik, atau otopet gitu ya, seru juga kayaknya tuh. Gimana menurut teman-teman? Tolong share pendapat atau komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Bagi yang belum subscribe, mungkin bisa pertimbangin juga untuk subscribe channel ini. Dan itu tadi informasinya dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Pastinya ini dari kacamata aku pribadi, aku bukan orang teknis, aku nggak tahu soal konstruksi. Mungkin juga ada hal-hal teknis yang nggak bisa aku jelasin di sini, tapi paling nggak aku ingin gambarin bahwa sejak kedatangan Pak Jokowi kemarin disambut oleh Pak Gubernur kita, ini menandakan bahwa Formula E di Jakarta ini semakin siap untuk diselenggarakan. Dan pastinya teman-teman yang tertarik dan mau dan penasaran dengan Formula E bisa ikutin terus channel ini karena aku ingin share secara rutin dan berkala seputar tentang Formula E khususnya yang di Jakarta ini. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banyak. Dah.